Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada hadis ke-13 diberi judul Ukhuwatul Iman wal Islam, persaudaraan iman dan Islam. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol. Sahabat Anas bin Malik merupakan pembantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sering berinteraksi dengan Rasulullah. Oleh karena itu, seringkali beliau meriwayatkan hadis-hadis. Hadis ini berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Keimanan seseorang belum dinilai sempurna sampai dia mencintai saudaranya layaknya mencintai dirinya sendiri. Jika kita cermati di dalam Al-Quran, persaudaraan itu ada 5 kategori. Pertama adalah persaudaraan senasab. Dalam Al-Quran misalnya dikatakan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Jadi ada persaudaraan yang itu karena hubungan nasab, hubungan keluarga. Lalu yang kedua ada persaudaraan itu yang bersifat kesukuan bahkan kebangsaan. Wa ila akhahum huda wa ila adin akhahum huda. Dan kami mengutus Nabi Hud kepada saudara mereka, yang dalam hal ini Nabi Hud disebut sebagai saudara kaum Ad. Padahal antara kaum Ad sama Nabi Hud itu berbeda akidah, tapi sama dari segi bangsa atau kabilah. Ini kategori persaudaraan yang kedua, yaitu persaudaraan satu wilayah geografis, entah lingkup kabilah, entah lingkup nasional. Lalu yang ketiga ada persaudaraan itu yang bersifat Islami. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang Islam itu bersaudara. Ini merupakan persaudaraan yang paling kuat dari jenis-jenis persaudaraan yang lain. Lalu yang keempat ada persaudaraan yang sifatnya kasih sayang. Ada kalanya orang itu saling menyukai, kemudian timbul persaudaraan antar keduanya. Seperti sepasang suami istri, ini dari satu sisi merupakan persaudaraan yang didasarkan kasih sayang. Ada pula satu lagi, yaitu persaudaraan dalam konteks persahabatan yang bersifat sementara. Di dalam kisah Nabi Daud ada wahadza akhi, bahwasanya ini merupakan saudaraku. Ini merupakan saudara seperti teman, sahabat, atau teman kerja, teman sekolah. Ini juga merupakan kategori saudara dalam konteks bahasa Al-Quran. Seluruh saudara-saudara tersebut itu berhak kita perlakukan dengan baik. Salah satu ayat yang bisa kita jadikan sebagai pengamalan adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wujud rasa cinta kita kepada saudara adalah saling tolong-menolong di dalam konteks albir. Albir adalah kebaikan duniawi. Apabila kita menolong saudara kita agar mendapatkan pekerjaan, apabila kita menolong saudara kita dalam konteks makanan, minuman, kebutuhan hidup sehari-hari, maka itu bagian daripada albir. Saudara di sini bukan hanya sekedar saudara senasab, tapi juga saudara sekemanusiaan, sebangsa setanah air, saudara sesama muslim, saudara yang diikat rasa kasih sayang seperti pasangan hidup, maupun saudara yang hubungan sementara seperti para rekan-rekan kerja, para teman sekolah dan sebagainya. Apabila kita menunjukkan kepedulian
terkait masalah duniawi, maka masuk kategori wa ta'awanu 'alal birri. Di sisi lain, wujud kepedulian kita kepada saudara adalah wat taqwa, yaitu peduli menyangkut urusan-urusan ukhrawi. Oleh karena itu, kita diperkenankan untuk mendoakan orang non-muslim agar masuk Islam. Dulu Nabi Muhammad mendoakan Allahumma hdi qaumi, mendoakan kaum beliau yang masih kafir agar masuk Islam. Beliau juga mendoakan Sayyidina Umar ketika masih non-muslim, didoakan agar masuk Islam. Maka selama non-muslim itu masih hidup, kita diperkenankan untuk mendoakan, terutama mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Adapun untuk yang lain, pada hadis berikutnya ini merupakan ancaman-ancaman yang bisa mengganggu persaudaraan. Pada hadis ke-14 dikatakan, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah orang muslim, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang sudah bersyahadat Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, illa bi ikhda salasin, kecuali dalam 3 kategori pelanggaran. Pertama, as-sayyib az-zani, orang yang sudah pernah menikah lalu dia melakukan perzinahan. Dalam masalah perzinahan ada 2 istilah, yaitu muhson dan ghairu muhson. Muhson adalah apabila pelaku sudah pernah melakukan akad pernikahan secara sah, maka apabila dia melakukan perselingkuhan atau perzinahan, dia masuk kategori muhson. Orang yang berzina muhson, hukumannya dirajam sampai meninggal dunia. Di dalam sejarah Islam hanya terjadi 6 kali kasus peristiwa rajam. Lalu masing-masing satu pada periode sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 1 kali. Karena memang untuk pembuktian masalah rajam ini sangat ketat, yaitu harus dilihat 4 saksi laki-laki semua dan tidak boleh dalam bentuk video. Apalagi zaman sekarang video rentan untuk diedit, rentan untuk dimanipulasi, sehingga harus melihat dengan mata kepala. Lalu yang kedua, wan nafsu bin nafsi, kisos. Di dalam Islam, apabila ada orang melakukan pembunuhan tanpa hak, hukumannya adalah kisos. Kecuali kalau memang membunuh dengan cara yang hak. Misalnya ada orang membunuh karena memang menjadi algojo bagi orang-orang yang dijatuhi hukuman kisos. Maka ini contoh pembunuhan yang hak. Demikian halnya pembunuhan-pembunuhan dalam konteks peperangan atau dalam konteks ketika terjadi perampokan, terjadi hal-hal lain yang mengancam jiwa, lalu seseorang mempertahankan diri, maka dalam konteks ini masuk kategori bil haq, sehingga pelakunya tidak perlu dikisos. Satu lagi di sini adalah wattariku lidinihi al-mufarik lil jamaah, orang yang murtad lalu dia melakukan tindakan-tindakan pengkhianatan yang merugikan ajaran Islam. Di sini ada 2 sifat, bukan hanya sekedar murtad, tapi dia melakukan tindakan-tindakan pengkhianatan yang membahayakan terhadap umat muslim. Maka orang-orang yang seperti ini juga bisa dihukum mati. Misalnya seperti para pemberontak. Dari hadis ke-14 ini, termasuk yang mengancam persaudaraan adalah adanya perzinahan antar sesama manusia, ini perzinahan atau terjadinya tindak-tindak kriminal seperti pembunuhan atau tindakan-tindakan pemberontakan dan yang lain-lain. Walhasil dari 2 hadis ini kita bisa pahami
bahwa kita sebagai sesama saudara, saudara senasab, seagama, sebangsa, setanah air, saudara dalam hubungan kasih sayang maupun saudara relasi kerja, relasi belajar, semua itu menuntut sebuah ta'awun alal birri wat taqwa, yaitu mengedepankan kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Oleh karena itu jangan sampai kita merusak hubungan persaudaraan dengan tindakan-tindakan yang seperti perzinahan, perselingkuhan, tindakan-tindakan kriminalitas, kekejaman fisik seperti pembunuhan maupun tindak pemurtatan. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.